Shalom adik-adik sekalian, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Kak Dei berharap adik-adik di rumah tetap sukacita, sehat, semua dalam lindungan Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah infak pagi ini, kita mau saat teduh ya. Saat teduh dimulai. Selesai. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian, yaitu semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi yang indah ini. Saat ini kami mau beribadah. Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Boleh jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mazmur 34 ayat 2-4. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Aku bersuka cita
11 ayat 1-7. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena Imam Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena Imam, ia masih berbicara sesudah ia mati, karena Imam Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa imam, ia tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena imam, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera itu untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena imam itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imamnya. Amin. Shalom adik-adik, kalian sehat semua ya, dan selalu sukacita serta semangat selalu. Nah, sekarang kakak akan menyampaikan tentang iman. Kalau ke minggu lalu adik-adik tentang taat, dan tentu sekarang sudah mengerti ya tentang taat dan melakukan dalam kehidupan. Yang artinya taat itu adalah menurut atau patuh. Sekarang adik-adik kakak tanya, apa makna iman? Nah, iman itu ya adik-adik artinya adalah percaya atau yakin. Namun perbedaan antara percaya dan iman ada. Iman itu sikap percaya yang ditujukan kepada Tuhan Allah. Iman itu adalah sikap mempercayai tindakan Tuhan Allah kepada kita. Iman itu pasti selalu berhubungan dengan sikap percaya kita kepada Tuhan Allah. Percaya kepada Tuhan berarti kita mau mengandalkan Tuhan. Apapun selalu kita serahkan kepada Tuhan, dan juga kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan perintah-perintah Tuhan, menjauhi larangannya. Memang sih adik-adik tidak mudah melakukan perintah Tuhan. Kadang kita suka jengkel, suka marah sama teman. Padahal di Alkitab kita diajarkan harus selalu penuh kasih. Nah, tapi kalau kita punya iman yang kuat, yakin, pasti kita mampu melakukannya. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau memberi cerita tentang Habel.
Nah, adik-adik, mari kita sama-sama mendengarkan kisah tentang Habel. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Nah, tadi adik-adik udah dengar ya tentang Habel, bahwa Habel itu memiliki budi yang baik. Dia seorang gembala dan dia suatu saat dia ingin memberikan persembahan kepada Tuhan Allah, dan dia memberikan dombanya yang lahir pertama dan yang terbaik tentunya yang dimiliki dia, dan dia sukacita memberikan kepada Tuhan. Ada satu lagi adik-adik, cerita tentang Nuh. Mari kita sama-sama mendengarkan cerita tentang Nuh ya. Ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Adik-adik tadi udah denger ya cerita tentang Nuh. Nuh yang begitu dengan iman percaya yang penuh, yakin menjalankan segala perintah Tuhan. Dia membuat perahu besar, padahal dia tidak tahu kapan itu akan datang banjir besar. Tapi Nuh yakin dengan sikap imannya yang percaya penuh, dan dia tetap semangat mengerjakan perintah Tuhan. Dari dua cerita tadi, adik-adik semakin mengerti ya tentang iman. Iman berarti percaya kepada Tuhan Allah, dan kita harus selalu yakin. Dan ada adik-adik tertulis di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik sudah mengerti. Kakak berharap adik-adik mampu menerapkan dalam kehidupan dan juga
Kakak berpesan dalam pelajaran adik-adik harus bisa memahami, mengerti nasihat orang tua dan nasihat guru. Dan tentunya harapan kakak jangan lupa selalu jaga jarak, cuci tangan, dan memakai masker. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan dari Kak Dewi. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Ceria nomor 36, Yang Jagaku Selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Yang beri badanku kuat serta pikiran sehat, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah di bumi seperti di surga. Bapa, kami bersyukur atas segala nikmat dan kesempurnaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami memohon ampun atas segala dosa-dosa yang kami selalu berulang perbuat. Layakkan kami di hadapan-Mu. Ampuni Bapa. Biarlah kiranya Engkau saja yang menyertai kami, menjadikan kami pribadi yang takut akan Engkau, memuji dan memuliakan-Mu. Bapa, kami sekarang mau berdoa syafaat kami. Dengarkanlah doa kami. Berkatilah pendeta kami, pendeta Teddy dan keluarga di dalam kesehatan dan di dalam tugasnya. Bapa, kami mau juga berdoa untuk adik-adik di gereja ini, mampukan mengikuti pelajaran dan didikan dari gembala siswa melalui daring. Biarlah mereka memahami dan mendapat nilai yang terbaik. Begitu juga untuk para orang tua mereka, biarlah Kau cukupkan kebutuhan dan penuh kesabaran dalam mendampingi adik-adik. Juga Kau hapuskan Bapa virus corona dari muka bumi ini. Bapa, kami juga mau mendoakan untuk pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan dan lancarkan. Ya Bapa, begitu banyak permohonan doa kami Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh terwujud. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga doa ini kami sertakan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik yang terkasih, saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Sebelumnya kita melakukan Kirung Ceria nomor 356, Ku Beri Persembahan. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, sehingga kami dapat memberi persembahan. Berkatilah persembahan ini, agar dapat digunakan untuk perluasan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Amin. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan. Ibadah online ini boleh berjalan dengan baik. Biarlah kiranya sepanjang 1 minggu ke depan kami selalu Kau lindungi dan Kau sertai. Kiranya Bapa menyertai kami semua dahulu, sekarang, dan selamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.